Oke, jadi sekarang kita lanjutkan untuk perhitungannya ya. Jadi intinya adalah kita memiliki input, output, dan di dalamnya ada jaringan saraf atau neural networknya ya. Jadi umpamanya kita gambarkan inputnya itu X ya. Jadi X1, X2 dan seterusnya. Jadi Xn ya. Terus nanti ini akan masuk ke jaringan network kita ya. Ini neural networknya ya. Neural network. Nah, di neural network di dalam ini akan ada nanti faktor pengali ya. Ini kurang fokus ya kameranya. Jadi faktor pengalinya ini adalah untuk X1 umpamanya W1, oke. Untuk X2 umpamanya W2 dan seterusnya. Ini WN umpamanya. Ya. Nanti akan ada lagi satu threshold namanya ya. Ini ada T, threshold, T1, T2 dan seterusnya. Ini threshold. Threshold ya. Ini akan nanti menghasilkan output umpamanya Z ya. Z1, Z2 dan seterusnya sampai Zn. Oke. Jadi di dalamnya itu ada berbagai koneksi neural network yang terdiri dari beban, W dan threshold. Oke. Nah, jadi yang paling sederhana kita akan mulai dengan satu syaraf ya. Secara umpamanya kita ambil X1 input ya. Nanti di sini akan ada pengali. Jadi kita kalikan dengan beban 1 atau weight 1. Oke. Nah, nanti di sini outputnya akan menuju ke sebuah threshold. Ya, jadi saya gambar gini dulu ya. Kita akan bahas apa itu ya. Dan di sini akan menghasilkan umpamanya output ya. Jadi ini satu syaraf nih. Jadi ini Z namanya Z1. Oke. Tapi kalau satu syaraf itu dia tidak bukan jaringan ya. Itu cuma satu syaraf aja ya. Nah, kita akan bahas ini dulu ya. Jadi ini satu neural ya. Atau satu syaraf ya. Nah, jadi di sini kamu jelas lihat di sini adalah inputnya menjadi apa di sini? X1 kali W1 atau beban 1. Ya. Nanti inputnya ini akan masuk ke dalam sebuah sistem ya, di mana nanti kalau nilai X ini thresholdnya ya. Kalau nilai inputnya ini saya tulis, saya bilang namanya P1 umpamanya. P1. Umpamanya nilai P1-nya itu lebih kecil dari sebuah threshold, maka dia akan nilainya outputnya 0. Jadi 0. Tetapi apabila dia melewati sebuah nilai, ya nilai tertentu, nanti itu yang kita akan tentukan, maka dia akan nilainya 1. Jadi nilainya di sini bisa 0 atau 1. Oke, jadi ini adalah Z1. Oke. Nah, jadi itu satu syaraf. Nah, jadi nanti ini kita bisa koneksikan lagi dengan ini jadi input dari ke syaraf yang lain. Oke, dengan threshold tertentu, ya. Jadi umpamanya kita bisa buat sebuah yang paling sederhana, jaringan yang paling sederhana itu terdiri dari dua syaraf. X1 ini masuk umpamanya dikali ini bebannya W1 ya. Jadi ini P1. Jadi ini kita punya threshold ya. Threshold 1. Nanti ini masuk ke syaraf yang kedua. Jadi ini nanti dikali lagi ini beban 2. Oke. Nanti ini masuk lagi ke
sistem threshold. Oke, dan ini akan ngasilin outputnya Z2. Oke, ini kita memiliki satu jaringan syaraf atau satu neural network. Ya, nanti nilainya ini akan bergantung pada nilai beban 1 dan beban 2. Jadi kita akan variasikan bagaimana caranya memvariasikan nilai beban 1 dan nilai beban 2. Oke. Nah, gitu. Itu satu jaringan syaraf. Nah, ya, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas ini dulu ya. Jadi yang satu syaraf ya, satu neural ya. Jadi kamu bisa lihat di situ untuk yang satu syaraf ya. Kita memiliki sebuah fungsi yang tidak continuous, yang terpotong ya. Jadi di sini nilainya kalau di bawah T itu nilainya 0, tapi kalau di atas sedikit T nilainya 1. Ya. Jadi nanti kalau apabila kita mencari nilai perubahan di sini, nanti akan melibatkan turunan dari ini ya. Turun dari ini, tapi di sini tidak punya turunan dia, turunnya tidak hingga. Oke, jadi fungsi ini perlu kita ubah nanti menjadi sebuah fungsi yang namanya sigmoid ya. Jadi nanti sigmoid itu nanti fungsinya mirip sama dia. Ya. Nah, kita sekarang bahas sedikit tentang fungsi sigmoid ya. Oke. Jadi fungsi sigmoid. Jadi fungsi sigmoid yang paling sederhana itu bentuknya adalah fungsi X ya. Sama dengan 1/1 plus eksponen min X. Oke. Nanti tentunya kita bisa generalisasi ya untuk kasus yang lain ya. Tapi ini yang paling sederhana bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita plot, ini X, ini F, X. Ya. Jadi kamu masukkan kalau dia nilainya 0, berarti nilainya adalah setengah ya. Jadi kalau dia 0, ini adalah eksponen 0 adalah 1, jadi 1/2, jadi setengah. Nilainya di sini setengah. Kita anggap ini 1 ya. Kalau nilainya tidak hingga, ini akan menjadi 0 sehingga nilainya 1. Jadi kalau tidak hingga nilainya 1 di sini. Tapi kalau nilainya minus tidak hingga ya, nilainya akan 0 ya. Kalau minus tidak hingga ini eksponen tidak hingga 1 per eksponen tidak hingga 0. Jadi kalau tidak hingga di sini nilainya 0. Jadi bentuknya akan seperti ini. Begitu ya. Oke. Nah, ini yang bentuk yang paling sederhana ya. Nah, kita bisa manipulasi dia dengan menaruh seperti ini. Jadi ini secara umum kita dapat tulis bentuknya eksponen dikali min S X min threshold. Oke. Jadi S ini adalah fungsi kecuramannya ya. Jadi ini stiffness. Stiffness F-nya 2 kayaknya ya. Jadi stiffness itu kekakuan ya, kekakuan. Jadi ini threshold, ini adalah nilai di mana dia setengah ya. Ini threshold. Jadi kalau kita gambar, saya gambar warna lain mungkin pakai ya. Jadi kalau stiffness-nya lebih besar dari 1, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia lebih tajam ya. Dan seterusnya kalau semakin besar ini nanti nilainya akan semakin tajam seperti itu. Oke. Nah, threshold ini tinggal kita geser ya. Kita geser nih ke kanan ke sini umpamanya T. Nanti akan hasilnya adalah seperti itu. Di sini setengah ya. Itu adalah bentuk umumnya fungsi sigmoid. Nah, menariknya fungsi sigmoid ini sekarang kan continuous ya. Jadi dia mirip dengan fungsi threshold tadi ya. Nah, jadi apabila kita turunkan ya, kita lihat sekarang kita turunkan apa yang terjadi ya. Jadi makanya saya turunkan df per dx. Oke. Jadi hati-hati dalam menurunkan ya. Jadi ini saya nurunkan sebuah fungsi
1 plus eksponen min X. Ini dalam kurung aja ya, dalam kurungnya kotak ya. Min 1 ya. Jadi saya turunkan itu. Oke. Jadi gimana caranya menurunkan? Jadi ini sama dengan min 1 ya, diturunkan. Turunan dalamnya itu juga min 1 jadi plus ya. Jadi ini eksponen min X 1 plus eksponen min X. Nanti ini jadi pangkat 2. Oke. Nah, ini nanti akan saya tuliskan dalam bentuk ya, jadi saya pisah seperti ini. 1 per ini jadi plus ya. 1 plus eksponen min X. Oke. Dikali eksponen min X per 1 plus eksponen min X. Oke. Oke, saya tulis sini ya. Jadi saya tulis dalam bentuk 1 per ini F turunannya ya. 1 per 1 plus eksponen min X kali eksponen min X per 1 plus eksponen min X. Oke. Nah, ini kamu perhatikan, ini sama dengan fungsi kita ya. Fungsi kita. Jadi ini sama dengan F. Ini sama dengan, kamu bisa buktikan sendiri, ini sama dengan 1 min F. Ya, jadi turunannya ini adalah ini. Ya. F fungsinya sendiri dikali 1 min fungsinya sendiri, nilainya itu. Oke. Jadi itu namanya fungsi sigmoid. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan ganti ini dengan sebuah fungsi sigmoid. Jadi kita gambar kurva kayak gitu ya. Ini juga nanti kita gambar kurva. Ini gambar kurva. Jadi tidak lagi fungsi threshold ya. Nah, gimana sekarang caranya mengubah fungsi threshold? Ini kita lihat di sini umpamanya ya. Di sini ada fungsi thresholdnya T1 umpamanya. Nah, kamu bisa lihat sekarang kita akan pakai fungsi sigma ya. Nah, kita akan lihat yang satu network saja, satu neural aja ya. Jadi satu neural saya tulis dulu awalnya seperti ini. Jadi kita punya input X1, ada faktor pengali ya, W1 ya, faktor pengalinya. Terus ini menjadi P1. Ya seperti itu ya. Jadi sekarang bengkok ya. Smooth ya, atau mulus ya. Ini T1 umpamanya. Ini Z1. Oke. Nah, di sini persamaan normalnya itu adalah kita lihat jadi T1 ini nanti namanya T1 ya. Ini nilainya 1,5. Fungsi kita seperti itu. Ya. Jadi ini adalah P1 ya. Jadi kalau P1-nya nilainya di bawah T1 nilainya nanti akan kecil, di atas T1 nilainya akan besar ya. Nah, tetapi jika nilai P1 ini saya geser ya, saya geser ke kiri ya, nanti kurva saya akan menjadi, kalau saya buat umpamanya di sini P1 dikurangi T1 ya. Ya, jadi apa-apa saya kurangi T1 ya. Nanti di sini akan menjadi 0 ya. Di sini kita akan mulai 0. Di sini nilai setengahnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kita perlu kurangi T1 sehingga kita berhasil menggeser fungsi thresholdnya ke titik 0. Oke, jadi kita tambahkan min T. Jadi caranya adalah ini X1 ya. Kita kali W1 pemberat 1 ya. Jadi ini masuk P1. Nah, kita kurangi dengan minus 1 ya. Min 1. Ya, jadi ini ke X1 ini min 1 dimasukkan, kita kalikan dengan threshold. Ini T1-nya di sini.
Terus saya masukkan ini jadinya jadi min T1 ya. Masukkan ke sini, nanti kita sum di sini, sum sigma gitu ya. Ditambahin ya. Nah, ini tadi baru keluar ke fungsi threshold ya. Tapi T-nya sekarang 0, jadi tidak lagi ada thresholdnya ya. Cuma gini aja. Jadi ini outputnya ke Z1 ya. Jadi sekarang kita punya input 2, X1 dan min 1, tapi ini konstan ya, fix ini ya. Ini berubah-ubah sesuai data kita ya. Nah, jadi kita punya variabel 2 sekarang, W1 dan T1. Jadi T1 tidak lagi masuk di sini, tapi masuk sebagai variabel yang kita ubah-ubah. Ya. Jadi satu neural kita tadi, jadi sekarang punya 2 input dengan 2 variabel yang bisa diubah-ubah. Oke, jadi itu caranya untuk mengubah threshold ke input. Ya, jadi kita pakai sigma atau penambahan ya. Nah, jadinya di sini nanti keluarnya adalah X1 kali omega 1 atau kali W1 dikurangi T1 seperti itu. Nanti ini masuk ke sini sehingga thresholdnya nanti di titik 0. Oke. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari gimana caranya untuk mengecek atau memvariasikan nilai weight-nya ini sehingga kita mendapatkan output yang sesuai ya. Jadi untuk itu kita akan membahas sebuah sistem neural yang paling sederhana atau sistem dengan 2 neural. Ya. Ini adalah neural network yang paling sederhana ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang kita gambar sebelumnya ya, neural network yang sebelumnya ini ya, kita mendapatkan output Z2 umpamanya ya. Nah, sekarang kita cek Z2 itu nanti sesuai nggak dengan data kita. Umpamanya kita ingin, jadi kita tulis performance namanya, performance. Nah, performance itu nilainya pokoknya P besar ya, jadi tulis P seperti itu. Sama dengan setengah vektor data kita ya. Nah, karena Z-nya nanti ada banyak sehingga D-nya juga ada banyak ya, jadi kita tulis dalam bentuk vektor minus Z. Pokoknya, ini kita kuadratkan. Ya, jadi ini perbedaan antara data yang kita inginkan dengan hasil dari neural network kita. Kita ingin meminimalisasi ini. Ya. Jadi sama dengan permasalahan steepest descent ya, steepest descent ya. Jadi kalau kita punya kurva P performance, kita ingin mencari nilai minimum ini ya. Dan ingat Z ini nanti akan terdiri dari variabel W dan variabel T. Jadi kita anggap T-nya nggak penting dulu ya, kita anggap weight-nya dulu yang penting ya. Jadi anggap dia adalah fungsi W atau weight ya. Maka seperti kita kemarin gambar di steepest descent ya. Umpamanya weight-nya ada 2. Weight 1, weight 2 ya. Kita gambar konturnya sekarang. Jadi ini nilai minimum umpamanya di tengah ya. Nilainya konturnya seperti itu. Ya. Sekarang kita masukkan weight awal ternyata di sini. Nah, kita ingin bergerak ke titik minimum biar ini minimum ya. Jadi kita akan pakai gradient descent ya. Jadi kita akan cari gradient di titik ini. Ya. Terus nanti ingat kemarin ya. Jadi kalau kita cari gradient di sini nanti kita dapat omega yang baru ya atau W yang baru, weight yang baru ya. Jadi weight 1 sama dengan weight awal atau weight 0 dikurangi gamma dikali gradient dari fungsi kita. Dalam hal ini performance ya. Gradient dari performance kita. Nah, kalau dia omega weight-nya ada 2, berarti gradiennya vektornya ada 2 ya. Turunkan terhadap W1 sama terhadap W2. Oke, jadi ini bukan, maksudnya ini nggak sama W1 ya, ini maksudnya data yang jadi ini WX umpamanya, WY umpamanya ya, nggak sama aja.
Jadi ini beda ya. Ini maksudnya W yang baru ya. Jadi pokoknya ini omega apa W0 ya. Di sini nilainya W0 ya. Koordinatnya ya, koordinat vektornya W0. Jadi nanti koordinat barunya kita dapat dengan ini. Oke. Jadi intinya adalah kita akan mengaplikasikan gradient descent untuk fungsi ini, fungsi performance ini. Oke. Nah, kita lihat di sini P. Jadi kalau kita cari gradiennya, tentu kan pokoknya saya turunkan dulu terhadap ini kan punya dua ya. Weight 1 dan weight 2. Ya. Umpamanya saya cari turunkan terhadap ini fungsi, berarti kalau dalam hal ini kan punya fungsi 2 ya. Omega 1, omega 2 ya. Atau biar nggak bingung. Oke, jadi saya pakai. Nanti jangan lihat ini dulu ya. Jadi omega W1 sama W2 ini maksudnya yang di sini ya, W1 dan W2 di sini ya. Jadi kita turunkan terhadap seperti itu. Ini satu cara mencari gradiennya ya. Jadi lagi satu kamu perlu yang ini. Yang ini. Ya. Tapi kita cari dulu yang ini, yang satu ini dulu ya. Jadi yang ini itu saya bisa tulis ini kan sebagai fungsi ini ya. Jadi kita turunkan dulu terhadap Z ya. D ini konstan ya. Terhadap Z kali seperti itu. Jadi ini aturan rantai namanya. Jadi ini kita turun terhadap Z. Ini kan bisa turun terhadap Z kan. Z itu sama dengan D min Z vektornya. Jadi ini outputnya kita, ini data kita. Oke. Ini harus kelihatan nih. Oke. Nah, ini sekarang Z ini adalah fungsi W1 ya, tapi ada fungsi-fungsi yang lain nih di sini. Ya. Jadi umpamanya di sini saya tulis Y, nilainya di sini Y. Di sini umpamanya P2 ya, di sini P2. Jadi bisa tulis yang ini ya. Do Z per do omega 1 itu atau W1 itu sama dengan perubahan Z ini, Z2 ini ya terhadap P2 kalau kita ubah P2 ya. Jadi P2 seperti itu. Oke. Kali do P2 per do apa? P2. Kita akan pergi ke kiri ya. Jadi terhadap perubahan Y. Seperti itu. Pergi ke kiri lagi dikali do Y per P1. Oke, terakhir do P1 per do W1. Jadi ini adalah arah turunan ini ya, turunan ini. Nanti kita perlu cari ini. Jadi ini untuk mencari gradient descent-nya. Oke, jadi kita akan analisa ini sekarang ya. Oke. Ini kamu sebentar. Ini dulu ya analisa ya. Do Z per do P2 itu apa? Itu adalah ini. Ya. Turunan dari F fungsi outputnya kita terhadap X ya. Karena di sini adalah thresholdnya kan. Jadi outputnya itu sama dengan fungsi dari P2. Ya. Jadi di sini nanti ini akan sama dengan Z dikali 1 min Z. Oke, karena intinya adalah ini Z2, kalau kamu lihat Z atau Z2 ya, itu adalah fungsi sigmoid dari ya, kalau saya gambar di situ kan gambar di sini ya. Ini Z2 ya. Atau Z ya. Ini P2. Jadi P2-nya nanti kalau dia threshold seperti itu. Ini ya. Ini dia. Jadi ini diturunkan terhadap ini, dapatnya tadi fungsi Z dikali 1 min Z. Oke. Terus kita lihat yang ini. P2 terhadap Y itu adalah faktor pengalinya. Jadi ini kali
W2. Oke. Terus ini apa? dy per dp1y per dp1 ini sama kayak ini ya. Tapi dengan output y, jadi di sini y dikali 1 min y. Oke. Dan tinggal ini. dp per dp1 per dw1 itu jadinya x1. Jadi itu. Jadi ini kita dapat nilai dari yang ini ya. Jadi yang ini. Sehingga kita dapat totalnya turunan performance-nya ya pada W1 itu sama dengan ini ya. Ini adalah ini ya. D min Z kali semua ini. Oke. Nah, ini kalau kamu lihat di sini ini kita bisa telusuri ya. Kalau di tahap terakhir dia akan selalu ada D min Z ya. Terus kalau dia melewati fungsi neural ini yang ada thresholdnya, nanti kita akan tuliskan yang ini. Oke. Terus kalau dia melewati sebuah fungsi pengali, kita akan tuliskan yang ini. Kita lewati lagi dia, kita tulis sama lagi ya. Terus kalau kita lewati fungsi pengali lagi, yang terakhir baru kita tulis X, bukan W ya. Karena turunkan terhadap ini. Yang ini garis yang terakhir ya, atau yang pertama. Kalau kita arah ini back propagation namanya, kita dari belakang ke depan. Jadi kamu bisa tulis kalau dari sini, jadi nggak usah diturunin lagi ya. Kalau kita lihat dari sini, ini karena output pasti D min Z ya, melewati sebuah threshold. Jadi Z kali Z 1 min Z, ini dia. Melewati pengali kali pengalinya ya. Melewati threshold berarti dia output thresholdnya. Y kali 1 min Y. Dan terakhir ini input berarti kali inputnya. Oke. Nah, sama juga dengan kalau ini kan ribet ya. Kalau kita cari sekarang yang lagi satu ya. Jadi tadi kan kita cari ini dan kita cari ini ya. Jadi kita cari yang lagi satu sekarang. Gampang sekali cari lagi satu ya. Jadi yang lagi satu itu kan performance-nya per W2 ya. Jadi performance-nya ini akan sama dengan performance per Z atau Z2 ya, dikali Z per 2 seperti itu ya. Atau kamu bisa langsung tulis dp per turunan ini ya. Jadi ini bisa ditulis sama dengan di sini output. Jadi ada D min Z melewati sebuah threshold, outputnya Z berarti Z 1 min Z, dan langsung ke inputnya di sini ya. Jadi tidak ada lagi karena di sini terakhir ya, kita turunkan terhadap omega 2 ya, di sini dia. Jadi di sini Y, tulis inputnya saja Y. Jadi ini turunan dari yang lagi satu. Oke, sehingga kita dapat dua, satu yang panjang ini dan yang pendek. Oke, nah itu nanti jadi gradiennya ya. Jadi gradien kayak kita nyari gradien descent ini ya. Jadi ini gradien P-nya. Oke, nanti untuk faktor pengali kita nggak akan bahas dulu di sini. Kamu bisa lihat di video gradient descent ya. Nanti kalau kita dapat faktor pengalinya ini, kita bisa ubah nilai pemberatnya ya. Jadi kita dapat nilai barunya. Oke. Jadi nanti kita akan dapat delta W-nya, W1 umpamanya, atau delta W2 ya. Itu akan sama dengan minus gamma. Nah, ini pengalinya, faktor pengali. Dikali dengan yang ini ya tadi ya, apa itu di sini do P performance-nya per do W1, di sini do P per do W2. Jadi seperti itu
ya. Sehingga kalau kita mulai dari width pertama umpamanya ya, jadi kita ubah dengan delta W berapa. Dengan ini. Oke. Jadi itu intinya ya. Jadi itu cara mencari memvariasikan nilai W dari neural network ini sehingga kita mendapatkan hasil yang sesuai. Ya, jadi kita mulai dengan pemberat awal ya, W1, W2, di sini W1, W2 umpamanya ya. Nanti kita cek berapa errornya ya. Nanti kita cari turunannya.